dari alam kejahilan yang penuh kesyirikan menuju alam yang terang benderang berilmu pengetahuan sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Ini kami muliakan pada guru kami, para ustaz, para tamu, bapak-bapak, ibu dan telah berhadir. Pada malam yang berkah ini, izinkan kami menyampaikan mau'izah hasanah, sedikit berbagi informasi yang insyaallah apa yang kami sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri dan para jemaah yang telah berhadir pada malam yang berkah ini. Kita mengutip dari kalam Allah Subhanahu wa taala yang begitu populer kita dengar di bulan yang berkah ini, bulan suci Ramadan, yaitu suatu ayat yang menceritakan, yang memberikan gambaran, yang menjadikan motivasi kita untuk meraih gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang menjadi motivasi kita sehingga kita alhamdulillah masih Allah gerakkan langkah, masih Allah berikan keringanan hati dan pikiran sehingga kita dapat berkumpul pada tempat yang mulia ini dalam rangka untuk meraih yang mudah-mudahan gelar ketakwaan ini dapat kita miliki. Maka untuk itu berbicara ketakwaan pasti akan ada, bukan akan ada, memang telah ada orang-orang yang sudah mendapat predikat sebagaimana yang kita lihat ciri-cirinya, ya, orang-orang saleh di masa dahulu yang mereka itu insya Allah telah meraih gelar takwa kepada Allah SWT. Maka pada malam yang penuh berkah ini mari kita belajar dari sosok-sosok mereka yang telah mendapatkan gelar takwa juga gelar soleh. Di mana kita melihat salah satu dari sahabat yaitu Rabi bin Hisham, yang beliau itu merupakan salah satu murid dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Apa yang menarik dari beliau? Beliau ternyata di akhir-akhir hayat kehidupan beliau, menjelang beliau wafat, beliau mendapatkan satu penyakit, yang penyakit itu pun begitu populer di kalangan kita hari ini, yaitu stroke. Penyakit stroke. Jadi sebelah ya dari badan beliau itu mengalami stroke, mati total, sebelah yang bisa bergerak. Sehingga apabila beliau itu melangkah harus ada seseorang yang menopang. Apa yang menarik bagi beliau? Pada suatu ketika murid beliau datang menghampiri beliau, ingin belajar ilmu pengetahuan kepada beliau. Kata si murid, wahai guru, wahai imam, ajarkanlah kepada kami bagaimana kami bisa memiliki sifat karakter seperti guru itu, wahai imam. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, sosok Rabi bin Hisham, beliau adalah seorang yang taat dan luar biasa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau ini, kata-kata beliau ini dikeluarkan cuma 3 hal. Nah, coba bayangkan, ini sambil kita masuk pada ini, kata-kata kita sampai hari ini, ho katanya, nah terjemah, nah laupak dan lain sebagainya. Tapi beliau cuma 3 karakter beliau ketika ingin berbicara, berkomunikasi. Ya, di mana pembicaraan beliau tidak lepas dari yang pertama, nasihat. Bagaimana yang kita dengar hari ini, kita sedang memberikan nasihat, mudah-mudahan nasihat yang bermanfaat bagi kita. Nasihat mengandung motivasi. Kemudian yang kedua, zikir. Kalau bukan beliau menyampaikan nasihat, beliau berzikir sendiri. Ya. Dan yang ketiga, kalau bukan beliau berzikir, beliau menanyakan kabar. Silaturahmi, menanyakan kabar.
menyinggung orang, tidak mengatakan kepada orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak menceritakan aib orang lain, bahkan tidak sempat mengeluarkan kata-kata kotor. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga inilah ya ketakwaan beliau yang luar biasa. Maka beliau ingin belajar bagaimana bisa seperti itu. Wahai imam, kata-kata beliau. Kemudian beliau memberikan satu nasihat yang sangat simpel. Apa kata beliau? Wahai murid, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya kita memiliki Allah, kita memiliki Tuhan yang dimana Tuhan kita hari ini telah mengirimkan untuk kita dua malaikat yang siap mencatat apapun aktivitas, tindakan, perilaku yang kita lakukan sehari-hari. Maka hari itu, maka sejak aku mengetahui itu, aku sangat takut mengucapkan kata-kata ataupun mengeluarkan suatu sikap yang nanti akan memberatkan hisab di mata Allah SWT, yang memberatkan timbangan, yang memberatkan hari perhitungan antara amal dan dosa-dosa, sehingga aku tidak akan mengucapkan kata-kata itu, kecuali aku lebih banyak berzikir, memberikan nasihat, atau aku menanyakan kabar-kabar gembira kembali. Maka ini, Masya Allah, inilah salah satu keunggulan beliau, di mana beliau begitu menjaga lisannya. Kemudian saat celah-celah beliau sedang berdiskusi dengan muridnya, tiba-tiba datanglah anaknya yang ingin menyuguhkan makanan kepadanya. Apa kata anaknya? Anaknya membawakan makanan yang baru dimasakkan oleh istri beliau, istri dari Rabi bin Haisyam tadi. Yang istri beliau, anak beliau juga istri yang soleh, istri yang soleha, dan juga putra beliau soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika dihidangkan makanan, ya, dia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, tolong engkau makanlah makanan yang telah disiapkan oleh ibuku. Yang makanannya itu bernama, kalau tidak salah, halwa. Halwa itu sejenis makanan ya, di kalangan Timur Tengah sana, di mana makanan itu yang sangat susah, bahannya sangat sulit dicari, masaknya pun ketika membuatnya pun sangat susah. Yang tadi selain bahan-bahannya yang mahal, juga masakannya yang sulit, sehingga dia memohon kepada ayahnya untuk memakan. Karena ternyata beliau tidak pernah protes apapun yang dimasak oleh istrinya. Beliau tidak pernah komentar, Bu Martin, Bu B, Bu Hana makan, kenapa komentar? Beliau tidak pernah. Meskipun mungkin telah bosan dengan masakan yang dimasak, tapi tidak pernah bosan, tidak pernah mengucapkan, bahkan tidak pernah beliau itu menyakiti hati istri. Ini juga salah satu keunggulan beliau, tidak pernah. Sehingga apapun yang disuguhkan beliau makan, beliau menikmatinya, sampai-sampai istri beliau itu malu pada beliau karena semua dimakan, apapun dikasih beliau, alhamdulillah. Sehingga saking malunya beliau, istrinya dimasakkan kepada dia, dimasak satu makanan yang luar biasa, yang mahal, bahannya itu mahal, juga untuk kemasannya butuh waktu beberapa jam, yang luar biasa begitu. Maka disuruhlah untuk silakan. Ketika ingin dia menyantap masakan yang super lezat, tiba-tiba dengar ketukan dari pintu rumah beliau. Ketukan yang begitu kencang sehingga dia memberikan isyarat kepada anaknya untuk membuka pintu. Ketika anaknya membuka pintu, ternyata di depan adalah seorang orang yang gila, orang yang tidak waras, orang yang stres, yang luar biasa merusak suasana, mulai dari pakaiannya yang bau. Selain itu juga intinya merusak suasana. Anak paling yang orang kecil anak. Sampai itu rupanya orang ini itu kelaparan, sehingga dia membuat isyarat bahwa saya lapar, kan? Lapar dia. Sehingga singkat cerita,
luar sana ada orang gila yang sepertinya orang tersebut sangat lapar. Bagaimana kalau kita berikan? Baik, kebetulan makanannya sudah dipotong-potong, siap disantap. Tujuannya diberikan semuanya, maksudnya diberikan semuanya karena sudah dipotong-potong. Berharap orang tadi diambil satu, ya. Ternyata, ya, di luar nalar yang diberikan, ketika disuruhkan bukan diambil satu, malah diambil semua. Diambil semua, mereka berusaha makan, diambil semua. Ketika diambil semua dimakan semua sampai habis, habis dibuang oleh piring, itu rumput dibuang piringnya dimakan. Yang menyebutnya dimakan. Kita menyokong mereka yang kaya. Tapi berbeda dengan mereka. Apa katanya? Ketika jatuh piringnya, baik. Kemudian orang gila itu pergi, dia tutup pintu kembali, dia ambil piringnya, dia meminta maaf kepada ayahnya. Ini mohon maaf. Ternyata orang gila dia tidak menyatakan orang gila dirampas, tidak, karena memang dirampas, tapi dia tidak menyatakan ini, karena itu mengandung provokasi. Ternyata dia sampaikan kepada ayahnya, mohon maaf. Ternyata orang gila ini sangat lapar, sehingga tanpa sengaja dia santap semuanya, sehingga tidak ada sisa. Jadi bagaimana? Ya, ini dengan santai, dengan tenang, ya, tidak marah. Padahal dia mendengar kasus diri dibuang, tapi dia dengan santai, dengan memberikan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya lebih kurang, tidaklah beriman seseorang sebelum dia menginfakkan harta yang dia sayangi. Nah itu. Jadi tidak beriman seseorang sebelum dia menginfakkan apa yang dia senangi. Jadi jangan sendiri saja. Itu kan senang karena masakan yang dimasakkan oleh istrinya sudah siap, tapi dia mengutip ayat tadi sehingga itu membuat mereka tenang, tidak sampai mereka maki-maki atau rumah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah disaksikan oleh murid-muridnya, luar biasa mereka takjub melihat seorang yang alim, yang bertakwa kepada Allah, yang mampu meredam emosinya luar biasa. Kemudian muridnya melanjutkan, wahai imam, berikanlah kami satu nasihat. Nasihat saat ibadah. Coba berikan kami nasihat tentang ibadah. Dengan simpel beliau juga menyampaikan bahwasanya, baiklah, jika kamu ingin nasihat tentang ibadah, maka rahasiakanlah amalan, rahasiakanlah ibadahmu. Kata Rabi Al-Syamdani, rahasiakan ibadah. Ya. Karena salah satu bentuk keikhlasan, salah satu cara kita membentuk keikhlasan adalah dengan menyembunyikan amalan, karena nanti takut meskipun boleh, ya, ketika kita ingin bersedekah terang-terangan, ketika kita ingin menampakkan amalan kita boleh, tapi sangat kecil kemungkinan kita tidak ria, sangat kecil kemungkinan kita mendapatkan ikhlas. Maka oleh karena itu sembunyikan. Di mana ini juga kisah seorang tabi'in, yang dimana seorang tabi'in ini dia kebiasaan malam ketika menjelang dia melakukan tahajud, dia itu punya kebiasaan memberikan sembako, oleh saudara, sembako 100 untuk 100 orang, untuk 100 kakak. Jadi 100 dia berikan tengah malam, dia berikan tidak menutup pintu, ya. Nyata tabi'in ini dia, jika kita ibaratkan sebuah gandum, dia bungkus semuanya gandum itu sekilo sehingga menjadi 100 kilo. Dia papak, dia bawa ke rumah yang sangat disempit. Ini orang miskin, ini pantas untuk dibantu. Dia berikan, taruh di depan tanpa diketok. Nyatanya diketok oleh itu rekomendasi kali upload MB atau Facebook dan yang upload kayak sagam. Tapi berbeda dengan tadi ini. Dia hanya memberikan, taruh di tempat pintu, di depan pintu sampai 100 orang, ya. Dan ketahuannya pun waktu dia sudah meninggal. Karena beliau sudah meninggal, baru dia tahu. Ayo, uronyo itu baru next yang ke depan kayak itu fungsinya itu. Tapi inilah orang-orang tabi'in, orang saleh dulu, dia menyembunyikan
secara nyata, tapi beliau ingin menjaga agar tidak jatuh pada ria atau hilang keikhlasannya, maka beliau sembunyikan. Sebagaimana nasihat yang diberikan oleh Rabi bin Haisham, sembunyikan, rahasiakan ibadahmu, sehingga termotivasi kami ini. Dia sembunyikan, dia berikan. Setelah itu sampailah 25 tahun dia lakukan. Di 25 tahun tidak ada yang tahu sampai tabi'in ini meninggal. Ketika dia meninggal baru orang tahu. Biasanya di malam nanti yang itu, tapi kok anak dia mana dia? Ternyata orangnya sudah meninggal. Dan diketahui tabi'in ini yang memberikan ketika dimandikan ada berbekas hitam, bekas hubungan berat. Jadi berbekas karena dia pakai sebelah kanannya, berbekas. Jadi dia papang dengan dengan bahunya sendiri. Dengan bantuan budaya dia papang, dia berikan satu-satu. Misalnya ada pengawalan, dia nawak dokumentasi, tapi dia sendiri seorang ini tidak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Dia berikan satu, sehingga terlihatlah bekas. Barulah orang sadar ternyata yang memberikan kita selama ini, 100 orang selalu yang diberikan gandum, yang diberikan macam-macam sembako. Inilah orangnya. Dia doakan sehingga populerlah ceritanya. Populernya bukan ketika dia masih hidup, setelah dia meninggal. Ini luar biasa. Inilah kisah dari tabi'in ini. Inilah kenapa dia sembunyikan, karena dia takut nanti terjadi. Juga yang kedua, ini motivasi juga dari Rabi bin Haisham ini juga seorang keluarga, seorang suami yang beliau berpuasa Senin Kamis tanpa diketahui oleh istrinya. Bangga. Berpuasa Senin Kamis tanpa diketahui oleh istrinya. Tanya mereka dari doa pun. Ya, kalau nak kau mana puasa enggak. Tapi ini seorang nabi ini, seorang suami tidak memberi ketahuan, tidak tahu sebenarnya. Ternyata biasanya di hari Senin dan Kamis biasanya makan pagi. Ternyata dengan khusus di hari Senin dan Kamis dia suruh bungkus. Tolong bungkus makanan. Disuruh bungkus sehingga nggak tahu, dipikir di baju dia jalan. Ternyata tidak. Makanan itu diberikan untuk pakai miskin setiap Senin. Sehingga tidak tahu sampai 20 tahun mereka menikah tidak tahu. Kalau lewat dokter baru ketahuan. Setelah dilihat apa kebiasaan, kenapa setiap hari Kamis dijemput, Senin Kamis dijemput. Begitulah waktu. Saking hati-hatinya. Maka kita belajar dari nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rabi alaihissalam. Itu yang pertama, menjaga lisan. Ini bulan suci Ramadan. Hendaklah kita ini bulan ini menjadikan bagi kita satu bulan untuk melatih diri, melatih pribadi kita, untuk terutama menjaga lisan kita. Karena lisan ini sangat berat hisabnya. Jangan sembarangan kita mengucapkan kata-kata sehingga menyakiti orang lain, sehingga membuat orang lain benci kepada kita. Maka oleh kita jaga dengan baik-baik. Sebagaimana Nabi alaihissalam tadi yang beliau mengeluarkan kata-kata cuma untuk 3 hal: memberikan nasihat, berzikir, dan juga memberikan suatu motivasi untuk orang-orang yang menanyakan kabar-kabar baik kepada siapapun yang ada di sekitar. Inilah kita belajar dari mereka. Juga yang kedua, untuk lebih berhati-hati. Coba kita sembunyikan amalan kita. Jangan semata-mata kita ingin terlihat populer, ingin terlihat hebat, ingin terlihat orang yang dermawan, orang yang hebat, orang yang baik. Jangan seperti itu. Niatlah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah membalas kita semuanya dengan pahala yang tidak terhingga, yang insyaallah juga membuat kita mendapatkan satu gelar yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun. Insyaallah inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari khilafan kami sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.